welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Makci. Kejap. Macam tuh. Hai semuanya sahabat online family Makci. Apa kabar anda semua guys? Makci harap semuanya sentiasa sehat, selalu dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin. Di setiap negara itu pasti ada beberapa tempat ataupun daerah di mana daerah itu merupakan tempat yang paling bersih daripada satu negara itu, ataupun tempat yang paling nyaman, tempat yang paling indah. Dan pastinya juga kalau ada tempat yang terbersih ataupun ternyaman, pasti ada juga tempat yang kurang nyaman ataupun kurang bersih ya guys ya. Itu tidak dipungkiri, di setiap negara seindah apapun negara tersebut pasti akan ada sisi positif dan sisi negatifnya ya guys ya. Tidak semua negara, satu negara itu semuanya menjadi negara yang paling bersih gitu ya. Pasti ada beberapa tempat di negara tersebut yang kurang bersih ataupun kurang nyaman begitu ya guys ya. Kali ini kita akan melihat ada desa terbersih yang dinobatkan paling bersih di dunia guys. Wow, desa apa itu guys? Kali ini kita akan melihat video ini karena menurut Makci sangat menarik perhatian Makci ya guys ya. Terlebihnya desa ini terletak di Indonesia, yaitu Desa Penglipuran. Kenapa Desa Penglipuran dinobatkan jadi desa terbersih di dunia? Kita akan melihat ya guys ya. Kita akan ulas semua tentang video ini, tentang desa terbersih ini daripada channel Road Trip Indonesia. Mari kita sama-sama saksikan ya guys ya. Dan juga sebelum kita saksikan video ini, Makci akan letak dia punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link itu ya guys ya. Sama-sama kita support channel Road Trip Indonesia. Makci suka melihat video-video daripada channel Road Trip Indonesia ini karena mereka berkeliling Indonesia dengan menyajikan video-video view tentang Indonesia, keindahan alam Indonesia dan juga kehidupan di Indonesia begitu ya guys ya. Oke, kita nggak usah buang-buang waktu, marilah langsung kita saksikan sama-sama videonya. Let's go. Mari kita lihat, ini dia. Betulkah desa paling bersih di dunia ada di Indonesia? Apakah tidak berlebihan? Ayo kita cari tahu. Satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia, yang masuk 3 desa terbersih dan terapi di dunia. Wow, desa terbersih dan terapi. Kami Road Trip Indonesia. 9 tahun hidup nomaden menjelajah alam budaya Nusantara. 9 tahun mereka menjelajah alam. Seruling senja. Mobilnya seruling senja. Masih follow juga perjalanan mereka nih ya guys ya. Oh, ini di Bali ya. Ini untuk memanggil apaan? Pemberitahuan. Oh, pengumuman. Pemberitahuan. Ini perempuannya nanti jam 5 kumpul. Oh, Sambil bayar iuran. Oh, nyapu. Nanti gotong royong, sore-sore bersih-bersih perempuan-perempuannya. Itulah yang diumumkan. Terima kasih. Desa Penglipuran. Ini kayaknya daerah Bali ya guys. pengumumannya kayak gitu guys. Kita sekarang berada di Desa Penglipuran. Desa Penglipuran ini berada di Kabupaten Bangli. Ini sebuah desa yang dinobatkan oleh UNESCO sebagai desa paling bersih dan paling rapi di dunia. Jadi ada 3 desa waktu itu dan salah satunya adalah Desa Penglipuran ini. Oh, Masya Allah. Oh iya betul, di Pulau Dewata Bali. Cantik banget, bersih banget sih suasananya guys. Nah, kalau Nyaman sahabat banget RT gitu ya. perhatikan, kita sekarang sedang berada di jalur atau jalan utama Desa Penglipuran. Dan jalan ini memang tidak boleh ada kendaraan lewat di sini, tidak ada mobil, tidak ada motor. Ini hanya digunakan boleh dengan pejalan kaki. Jalan kaki. Jadi rumah-rumah iya. itu sepanjang ini kiri kanan. Letaknya posisinya memang rapi dan kalau bersihnya sudah UNESCO yang menobatkan ya kan. Oh, Masya Allah. Jangan lagi. Ini suasananya di pagi hari. Desa Pagi yang sejuk hari, dan nyaman dengan pasti sumber udaranya di sana segar banget ya 1,5 guys. derajat Celcius yang terletak di ketinggian 600 sampai 700 meter dari permukaan laut. Berjarak 45 km dari kota Denpasar. Pertama kali datang kami langsung jatuh cinta dengan desa ini. Ternyata bisa ya desa sebersih dan serapi ini. Ya. Pikiranku langsung melayang ke kampung halamanku di Sumatera Barat sana. Mungkinkah? Oke guys, sekarang kita ada di rumah dapurnya di Desa Penglipuran. Makan pisang goreng. Makan pisang Pokoknya dari goreng. semua bangunan yang ada di sini paling eksotis, paling unik,
Itu adanya di bangunan dapur ini. Bangunan Ini rumahnya dapur. dibikinnya rendah kayak gini karena kata bapak yang tinggal di sini adalah orang-orang tua. Jadi kalau kita sebagai orang muda masuk itu harus menunduk. Oke, Oh, let's go. Dapurnya kita lihat yuk. Sini. begitu. Bapak sama ibu juga tidur sini. Rumahnya terbuat dari Dapur bambu ini masih ya. ada tungkunya. Ibu memasaknya masih di sini juga. Cuma karena sekarang sudah modern, jadi untuk lebih cepat kalau mau masak cepat biasa udah ada kompor gas gitu. Ini ada persediaan kayu bakar nih masih banyak nih di atas. Kayak dulu-dulu gitu ya guys ya. Hasil panen jagung ya. Di atas itu ya Pak. Ada tempat juga di sini satu tempat nih. Ya walaupun sudah hitam-hitam karena bekas asap-asap dari tungku, tapi di sini bisa nyimpan daging. Apa Pak? Jagung-jagung dulu ya. Iya ya, Mbak Ibu pernah bilang ada buat simpen daging ditaruh di atasnya supaya dagingnya jadi asap. Oh, jadi daging asap. Dia Nah, ini simpan ada di tempat tidurnya. atas. Bapak sama Ibu masih tidur di sini loh. Padahal Bapak kamar homestay-nya udah banyak sekali. Homestay-nya udah Tapi banyak, tetap tidur tapi sini, mereka Pak. tidur Iya, di Pak, rumahnya sini, Pak. itu ya guys. Makanya di sini dapur sama tempat tidur ini udah dalam satu bangunan ini, rumah atau ruangan ya Pak. Jadi kalau zaman dulu biasa ya Pak, kayak gitu ya. Kerja di sini bersama sama anak-anak sama Oh, gimana ya? oh dulunya malahan tidur di sini anak-anak sama saudara lainnya, misalnya ada adik gitu ya Pak. Masalah Iya, ini yang sama intinya. Rumah inti. rumah inti. Iya, rumah konstitusi. Ya udah, untuk masak, untuk tidur. Oh lah. Semua atap-atap tuh dari bambu, dinding dari bambu. Ah, Ini yang 5 lapis. dari bambu Atapnya semuanya. dari bambu. Oh, atapnya pun 1, semua 2, dari 3, 4, bambu. 5. Pas anti bocor. Anti bocor guys. Bambu memang gak beda. Atau di Indonesia kan kita sering sekali masuk ke pelosok-pelosok, masuk ke desa-desa gitu kan, sampai di pedalaman Kalimantan, pedalaman Papua. Nah kebetulan sekarang kita ketemu sebuah desa yang prestasinya nggak main-main karena desa Penglipuran ini prestasinya tingkat dunia sayang. Tingkat dunia. Sudah UNESCO yang menobatkannya guys. Untuk lulur, untuk bayi, ya, bumbu, cabe. Ini apa namanya? Lesung. Lesung. Ya, sama-sama lesung. Batu lesung. Ini tempat airnya buat ngambil. Tapi jangan dibuang sayang, makin bagus tuh. Makin berlumut dia makin cantik. Cuma digini-gini aja. Biar aja. Lucu banget. Masya Allah, asri banget di sana guys. Kamu merasa penasaran nggak apa saja kriterianya sehingga bisa dinobatkan menjadi desa paling bersih di dunia? Ya. Salah satunya adalah pelestarian budaya lokal. Masyarakat tetap menjalankan adat istiadat dan tradisi Bali seperti sistem sosial dan upacara keagamaan. Jadi di Desa Penglipuran ini mereka punya konsep tata ruang yang namanya itu adalah Tri Mandala. Tri Mandala itu adalah utama mandala di atas, Madhya Mandala yang aku sekarang berada, Nista Mandala ada di bawah sana. Nanti dijelaskan Bang Den apa itu Tri Mandala. Tri Mandala itu adalah konsep tata ruang yang membagi seluruh kampung ini menjadi 3 bagian. 3 bagian utama itu yang dibilang konsepnya Tri Mandala. Yang pertama itu adalah daerah yang paling tinggi di belakang kita, tempatnya para dewa-dewa atau tempatnya persembahan, tempatnya sembahyang, dan itu adalah tempat pura ya. Utama Mandala. Ya, utama Mandala. Nanti kita akan lihat di sana utama Mandala. Wow. Benar-benar nggak ada sampah guys. Ya, sekarang ini aku sudah berada di tempat tertingginya di desa ini. Ini adalah pura atau disebutnya Utama Mandala dari Tri Mandala itu. Inilah tempat para dewa bersemayam. Di sini tempat mereka bersembahyang. Ini tempat yang sangat sakral. Ini kalau kita melihat, kita berdiri di sini, kita melihat lurus pemukiman dan di ujung sana adalah pemakaman. Oh, cantik banget ya guys ya. Pura penataran. Dia punya Walaupun di posisi tiap-tiap bangunan rumah semua juga tetap bagus. ada pura-pura kecilnya ya, Ya, tapi pura, sepertinya keluarga itu ya. pura kampung itu ya, Yes. pura desa, pura desa. Ini adalah tempat pemukiman atau tempat penduduk itu yang dibilang Madhya Mandala. Desa Ini dengan Penglipuran sudah sangat bunga-bunga. terkenal sekali. Kalau kamu datang lewat jam 8 pagi, maka sudah ramai pengunjung lokal maupun mancanegara. Kami memilih menginap di sini untuk bisa menikmati suasana pagi dan malam hari yang masih sunyi sepi.
Pagi-pagi belum banyak pengunjung. Ih, bagus banget Pasti view-nya. teman-teman pengen tahu kan bagaimana rumah yang ada di sini. Kita sekarang ada di Madya Mandala, itu perumahan. Kurang lebih 70-an rumah di sini, dan itu semua kalau kita lihat dari luar itu mirip-mirip, maupun gerbang-gerbangnya dan semuanya itu memang sudah dari dulu-dulu seperti ini. Itu gerbang rumah-rumah di Desa Penglipuran. Semuanya gerbangnya seperti ini. Jadi memang di sini tidak bisa ada kendaraan lewat sini ya. Iya. Kalau mau bawa kendaraan itu dia ada jalan melingkar di belakangnya. Jadi kalau yang punya kendaraan juga mereka parkirnya di belakang rumah. Dan uniknya lagi di sini, kalau teman-teman mau lihat rumah-rumah itu, kalau sudah buka wisata, Jam kunjungan jam itu. kunjungan wisata, kita bebas masuk ke tiap-tiap rumah. Nanti kita akan tunjukkan seperti apa rumah-rumah yang ada di Desa Penglipuran ini. Iya. Kebanyakan mereka juga menyediakan Menyewakan baju adat pakaian Bali yang buat adat disewakan, Bali. Bisa makanan-makanan. disewakan. Ini udah dibuka belum? Udah deh. Kayak gitu ya. Itu. Banyak durian. Banyak durian kata Masuk ke abangnya. rumah-rumah ya. Mau jajan. Boleh syuting-syuting bebas di sini. Yang penting menjaga kebersihannya. Tiap-tiap rumah itu dia ada jalan tembus ke rumah sebelahnya. Jadi tembus. Kita bisa lewat sini yuk. Ini ada rumah yang berikutnya. Nah, kalau di sini ada jualan pisang goreng. Oh, Ada durian. Masya Allah. Ada arak Bali. Anak Bali. Oh, arak Bali. Arak Bali. Nah, ini dia. Ui, cantiknya Setiap rumah itu nanti dia ada tamannya. bangunannya sendiri. Tamannya. Luar biasa, guys. Suka banget tengok. Nah, Suka banget ini lihat yang paling seperti unik ini. itu adalah rumah dapur. Rumah Rumah dapur dapur. tradisional Bali. Kalau ini kebetulan dijadikan homestay. Nah, ini adalah rumah-rumah di Desa Penglipuran. Setiap rumah itu dia punya pura keluarga, selain pura desa yang tadi besar itu yang kita bilangnya utama mandala. Nah, kalau ini adalah pura keluarga. Dia ada di dalam lingkungan rumah. Kalau kita masuk, setiap rumah itu terdiri dari berbagai macam bangunan-bangunan. Ada bangunan-bangunan dapur tradisional, ada bangunan-bangunan bale-bale, ada pura, dan ada bangunan-bangunan tempat anak dan lain sebagainya. Jadi satu rumah itu halamannya luas sekali. Luas banget. Hujan. Wow. Sebagai desa terbersih di dunia, tentu kebersihan di sini terjaga dengan baik sekali. Tidak ada sampah berserakan di jalanan desa, sistem pengelolaan sampah yang ketat termasuk pemisahan sampah organik dan non-organik. Warga di sini memiliki kesadaran sangat tinggi terhadap kebersihan. Masya Allah. Mereka memiliki kesadaran yang tinggi terhadap Wisata kebersihannya. Penglipuran Bangli. Pohon bambu. Jadi kita sekarang sedang berada yang namanya Bambu hutan forest. bambu. Oh, Di hutan Desa bambu. Penglipuran ini, hutan bambu ini dianggap sebagai pelindung desa. Jadi cadangan air dan segala macamnya, karena hutan bambu di sini itu luas sekali, sayang. Luas. Ada 45 hektar. Dari luas desa yang 100 hektar lebih, 45 hektar itu adalah hutan bambu. Wow. Luas Bambu banget di hutan ya. ini sangat dihormati dan dianggap sebagai bagian dari warisan leluhur. Masyarakat menggunakan bambu untuk membuat bangunan tradisional, peralatan rumah tangga, serta dalam upacara adat. Hutan ini hanya ditumbuhi bambu, tidak ada pohon besar lainnya, menciptakan suasana khas dan unik, menjadi habitat bagi berbagai spesies burung dan serangga yang mendukung keseimbangan ekosistem. Dan di sini juga disakralkan dan tidak boleh sembarang-sembarang tebang. Harus menunggu hari baik, bulan baik untuk menebang bambu-bambu di sini. Ini bambunya bagus sekali. Aku suka hutan bambunya. Sama, aku juga. Suasana tenang dan udara sejuk menjadikannya tempat yang cocok untuk relaksasi. Masyarakat Desa Penglipuran memiliki aturan adat ketat untuk menjaga kelestarian hutan, termasuk larangan menebang bambu sembarangan. Iya. Hutan bambu ini bukan hanya sekedar keindahan alam, tapi juga simbol harmoni antara manusia dan lingkungan di Desa Penglipuran. Mereka sangat Selain hutan menjaga bambu, ya. Desa Penglipuran juga mempunyai hutan adat yang sakral. Hutan adat Masih sakral. murni. Ash, go, go, go. Sit down, go. Udah biarin aja. Dia jilat sayang. Nah. Go, go, get out, go. Dia jilat. Ya, ini kawasan hutan
Di belakang pura, get down. kakaknya ini ya sama anjingnya. Hutannya masih sangat asri. Merupakan bagian dari kawasan suci yang dijaga ketat oleh masyarakat berdasarkan aturan adat. Tidak sembarang orang boleh menebang pohon. Area tempat bahkan merusak suci vegetasi dilarang di dalamnya, kencing. karena dianggap bisa membawa kesialan bagi desa. Hutan ini juga menjadi rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna, termasuk beberapa pohon besar khas dataran tinggi Bali. Hutan ini juga berperan sebagai penyerap air hujan, menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah erosi tanah. Menjaga suhu desa tetap sejuk dan nyaman sepanjang tahun. Ada larangan keras menebang pohon atau merusak ekosistem tanpa izin desa. Warga yang melanggar aturan adat akan dikenai sanksi adat seperti denda atau upacara pembersihan desa. Sekarang kita menuju ke ini sayang. Oh, sudah makin ramai pengunjungnya ya. Dia adanya paling bawah. Tempat pemakaman itu adanya paling bawah sekali. Nah, ini jalan menuju ke. Oh, sampai di sini apa ya? Ada mobil, motor. Dia menurun ke bawah. Terima kasih. Nona kecil, seragam sekolahnya. Hai, selamat pagi. Oh. Pulang sekolah ya? Seragamnya gitu. Sana? Tidak jauh? Bajunya bagus sekali. Oh, mereka pakai baju Bali juga ya sekolah. Tugu Pahlawan, Penglipuran. Makannya Tugu Pahlawan. Kita lihat dulu area pemakamannya. Ini buat acara-acara adat kan? Sini. Ada bangunan dia ya. Iya. Untuk acara adat. Ini banyak banget tuh. Nah, ini area pemakamannya. Oh, seperti ini. Pohonannya lihat. Dalam konsep Trimandala di Desa Penglipuran, Nista Mandala adalah bagian paling luar dan dianggap sebagai area paling proven dalam konteks tata ruang desa. Nista Mandala digunakan sebagai tempat pemakaman. Di Desa Penglipuran, pemakaman terletak di bagian hilir desa sesuai dengan konsep kesucian yang menempatkan utama mandala atau paling suci untuk pura di bagian hulu dan Nista Mandala di bagian bawah. Hal ini mencerminkan filosofi keseimbangan dalam kehidupan masyarakat Bali, di mana setiap ruang memiliki fungsi dan tingkat kesuciannya masing-masing. Luar biasa banget sih. Di Desa Penglipuran sesekali hujan turut. Kami menginap di homestay rumah nomor 059. Pemiliknya pasangan suami istri yang ramah dan kekeluargaan. Nah guys, ini kita ketemu teman-teman dari Malang guys. Dari Malang. Kita sama-sama nginep di homestay sini ya. Lagi jalan-jalan, ada dua pasang. Mereka lagi makan durian. Makan durian. Ini duriannya. Coba aja. Sisipin ya. Enak. Durian pasti enak lah. Terima kasih. Durian dari Arek Malang. Arek Malang. Kalau Malang bilangnya Arek. Iya itu. Kalau Malang kan dia panggilnya Sam. Sam ya kan. Guys, ini kita ketemu penonton road trip Indonesia. Dari Palembang nyetir sampai ke Bali. Apa namanya? Isal. 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Nanti pulangnya rencana mau ke Bromo, Ijen, segala macam. Wah, gitu lah. punya banyak waktu dong. Ya, itulah. Sekalian ya. Pengangguran. Abangnya lucu. Dan setelah kita lihat di sini memang luar biasa ya, kebersihan dan kerapiannya. Sampai dalam-dalamnya ya. Kalau di luar ini saja kita sudah lihat jalannya rapi, bersih, dan di pinggir-pinggirnya semua itu ditanami pohon-pohon, Bunga-bunga. Itu Masya seragam Allah. gitu. Jadi mata kita tuh nggak dibikin pusing dengan Iya. warna-warni ataupun apa aksen-aksen yang aneh. Dan ini bangunan-bangunan ini bangunan lama semua.
Kayak kita Bangunan lihat gerbang-gerbang lama. kayak seragam ini, kalau kita bicara dengan bapak penduduk di sini, itu memang sudah dari turun-temurun dari leluhur mereka. Mereka juga nggak tahu ini kapan dibangunnya. Bayangkan Nenek moyang. nenek moyang dan leluhurnya telah membuat desa serapi, seindah, dan sebersih ini. Masya Allah. Desa Penglipuran berhasil mempertahankan dan merawat tradisi budaya leluhur sehingga ramai orang dari berbagai penjuru dunia datang untuk mengagumi. Sering aku berpikir, kalau kita bisa merawat alam dan menjaga tradisi leluhur, maka akan menjadi berkah kesejahteraan dan keseimbangan kehidupan. Ya. Itulah kenapa kami suka mencari keperadaban masa lalu Nusantara. Mungkin kami ragu akan masa depan bangsa ini. Oh. Wih, cantiknya view-nya. Terima kasih sudah menonton. Kalau sahabat menyukai video-video petualangan road trip Indonesia, silakan subscribe. komen, dan Oke. share ya. Salam sayang. Nah guys, itulah tadi sudah kita lihat sama-sama ya, Desa Penglipuran dinobatkan sebagai desa yang paling bersih, paling rapi di dunia. Yang menobatkan itu adalah UNESCO ya guys, ya nggak kaleng-kaleng. Masya Allah, kita boleh melihat tadi view desanya guys, sepanjang jalan tuh lurus, tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada kendaraan yang boleh lewat dari sana. Hanya boleh berjalan kaki kalau ingin pergi ke desa tersebut ya guys ya, kalau ingin menjalani ataupun mengunjungi Desa Penglipuran ini. Masya Allah, kita boleh lihat tadi dari segi bangunannya yang sangat unik, masih dipertahankan dari zaman nenek-nenek moyang sampai sekarang ini masih bertahan ya guys ya. Bangunan-bangunan rumahnya, area-area dari perumahan di sana, dan juga dapur intinya kita boleh melihat tadi semuanya dibangun dari bambu, pokok bambu. Sampai dengan atap-atapnya pun sampai 5 lapis digunakan dari bambu ya guys ya, anti bocor kata abangnya. Masya Allah, Makci sangat kagum melihat Desa Penglipuran ini karena mereka ataupun masyarakat di sana, mereka sadar banget akan kebersihan lingkungannya ya guys ya. Mereka memiliki kesadaran yang sangat tinggi akan kebersihan lingkungan desanya. Masya Allah, semoga desa ini bisa menjadi contoh desa yang untuk desa-desa yang lain di setiap provinsi di Indonesia, supaya desa-desa di setiap provinsi boleh mengikuti Desa Penglipuran ini, menjaga kebersihan, menjaga keasrian lingkungan, saling menjaga ekosistem antara alam dan juga lingkungan ya guys ya. Masya Allah, luar biasa ya, menurut Makci sangat luar biasa banget. Pokoknya masyarakat yang ada di Desa Penglipuran, mereka masih selalu bekerja sama untuk membersihkan ataupun merawat Desa Penglipuran ini, sehingga Desa Penglipuran ini dinobatkan sebagai desa paling bersih dan paling rapi di dunia oleh UNESCO. Luar biasa banget ya guys ya, dan ini adalah satu-satunya desa paling bersih yang ada di Indonesia yang dinobatkan oleh UNESCO. Pastinya nggak kaleng-kaleng ya guys ya syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi desa terbersih ya. Dan alhamdulillahnya Desa Penglipuran ini memenuhi semua syarat-syarat tersebut dan akhirnya dinobatkan sebagai desa paling bersih, desa terbersih. Kita boleh lihat tadi ya view-viewnya, view daripada rumahnya, taman-tamannya, dan juga mereka masih menjaga banget hutan bambu dan juga hutan semula jadi ya, hutan kayunya pun ada. Sampai di sana dilarang kencing, tempat paling suci juga mereka sangat mempertahankan adat juga ya guys ya, luar biasa. Pokoknya semogalah keindahan ataupun kebersihan ini selalu terjaga, kebersihan desa ini selalu terjaga, dan pastinya semoga generasi-generasi berikutnya boleh mempertahankan kebersihan Desa Penglipuran ini, dan juga semoga masyarakat-masyarakat dari provinsi lain boleh mengikuti cara Desa Penglipuran ini merawat desa supaya bisa menjadi desa-desa yang bersih juga di setiap provinsi ya guys ya, supaya Indonesia itu menjadi negara yang bersih, negara yang rapi,
pastinya susah juga untuk mengikuti, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba ya guys ya, supaya Indonesia itu ekosistem alamnya semakin bagus dan juga semakin asri udaranya di sana ya guys ya. Memang banyak pembangunan ya guys ya, kalau di kota-kota itu sudah penuh dengan bangunan-bangunan tinggi. Kalau di desa-desa memang bolehlah seperti ini, kalau di kota mungkin agak susah untuk mengikuti seperti ini ya guys ya. Tapi apa tidak salahnya kalau desa-desa di setiap provinsi itu mengikuti cara desa penglipuran ini dalam menjaga keasrian dan juga keindahan, kebersihan, kerapian daripada desa mereka. Ini sebenarnya membawa dampak yang positif untuk setiap masyarakat yang tinggal di desa tersebut ya guys ya, karena mereka boleh menghirup udara yang segar dengan kebersihan dan juga memanjakan mata kita di sana dengan keindahan alam yang hijau-hijau semuanya dan juga bersih. Kalau sudah bersih tempatnya, maka kita akan senang melihat tempat tersebut ya guys ya, senang kita memandangnya, nyaman gitu ya. Semoga kedepannya nanti desa ini selalu menjadi desa yang bersih ya guys ya, dan pastinya generasi-generasi berikutnya selalu menjaga keindahan dari tempat ini ataupun desa penglipuran ini, begitulah. Oke lah guys, terima kasih untuk Anda semuanya karena sudah menonton video Makci. Minta maaf di atas segala kekurangan video Makci ya guys ya. Dan kita akhiri saja videonya sampai di sini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.